Oke, kita akan membahas mengenai satu metode menggunakan statistik ya, yaitu yang paling simpel kita menggunakan variance threshold. Jadi variance threshold ini adalah metode yang simpel untuk seleksi fitur berdasarkan variance yang dimiliki oleh tiap atribut. Dan kita akan menghilangkan fitur ya, kita akan meremove fitur yang memiliki variance ya kurang dari atau sama dengan threshold yang kita tentukan. Jadi nanti apabila kita memiliki fitur yang variansnya kecil ya, lebih kecil atau sama dengan dari threshold yang kita tentukan, maka kita akan hapus fitur tersebut. Nah, kita umpamakan misal kita memiliki variance of fitur ya, fitur dengan variance di dalam n sampel atau n observation. Jadi X ini merupakan data sampel atau data observasi kita sebanyak n ya, sebanyak n. Jadi kita punya data X1, X2 sampai dengan Xn. Setelah itu kita akan menghitung varians yang dimiliki oleh tiap sampel kita. Jadi bisa jadi nanti tiap sampel memiliki lebih dari satu atribut ya. Nah, kita bisa menghitung nanti variansnya dengan cara 1/n dikali dengan sigma X1 dikurangi X bar dikuadratkan. Jadi XI. Jadi XI ini merupakan data atribut kita ya. Data atribut kita dikurangi dengan min-nya atau rata-ratanya. Terus kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Hasil penjumlahannya kita bagi dengan n. N ini merupakan jumlah observasinya. Dan X bar ini merupakan min-nya, data rata-rata average ya dari data kita. Jadi nanti tiap fitur yang ada di sebuah sampel akan kita hitung variansnya. Namun jika kita memiliki fitur yang berbentuk binary ya, jadi nilai value-nya itu hanya 0 atau 1 ya. Nah, kita bisa umpamakan misalnya X ini sama ya seperti tadi sebelumnya, kita memiliki data sampel sebanyak n, X1, X2 sampai dengan Xn, di mana Xi ini yang merupakan fitur yang ada di X ya, dia merupakan fitur yang memiliki dua kemungkinan value, yaitu 0 atau 1. Nah, kita menghitungnya dengan cara seperti ini. Var X ya sama dengan P dikali dengan 1 minus P. Jadi P ini adalah proporsi of 1 ya, proporsi of 1. Jumlah proporsi atau persentase ya, persentase nilai itu bernilai 1. Oke, nanti di slide berikutnya akan kita lihat contohnya. Jadi misal ini kita menggunakan data yang binary ya. Jadi kita tentukan dulu threshold yang kita tentukan, yang kita definisikan. Misalnya kita menggunakan threshold 0,75. Oke, ini 0,75 ini merupakan variance dari threshold kita, threshold variance kita. Nah, cara menghitungnya ya, T ya threshold yang kita akan hitung itu sama dengan 0,75 dikali dengan 1 minus 0,75. Jadi 0,75 ini bukan variance threshold ya, bukan variance threshold, tapi threshold persentase atau proporsi nilai itu bernilai 1 di sebuah fitur ya. Nah, anggap saja 0,75 ini merupakan proporsi dari nilai 1 di sebuah fitur. Nah, cara menghitung thresholdnya T sama dengan 0,75 dikali dengan 1 minus 0,75. Dan kita dapatkan thresholdnya adalah 0,1875. Setelah itu kita bisa hitung ya proporsi dari nilai 1 dari setiap fitur. Misalnya ini kita hitung X1. X1 memiliki jumlah nilai 1 sebanyak 1 dari 5 data. Otomatis proporsinya adalah 0,2 atau 20%. Sedangkan X2 memiliki 4 value bernilai 1 sehingga proporsi of 1-nya, proporsi satunya adalah 0,8 dan X3 memiliki 3 value yang bernilai 1 sehingga proporsi of 1-nya sama dengan 0,6 dan kita bisa hitung varians dari masing-masing variabel X1, X2 dan X3. Variabel fitur X1, X2 dan X3 dan kita bisa lihat di sini kita hitung saja var X1 sama dengan 0,2 dikali dengan 1 minus 0,2 dan hasilnya 0,16 dan seterusnya untuk varian X2 dan X3.
Nah, setelah itu kita akan menghilangkan fitur yang memiliki varians ya kurang dari sama dengan threshold kita. Threshold kita tadi 0,1875 dan kita bisa simpulkan bahwa bahwa X1 dan X2, fitur X1 dan X2 ini kita bisa hilangkan. Oke, kita bisa remove sehingga yang kita ambil hanyalah fitur ke X3 ya, ketiga. Nah, ini merupakan cara ya untuk mengimplementasikan perhitungan variance threshold ya untuk memilih fitur yang paling berpengaruh ya di Python. Oke, saya siapkan dulu untuk Google Colab-nya. Oke. Untuk menggunakan variance threshold kita bisa menggunakan library dari scikit-learn ya. Kita import saja, import scikit-learn.featureSelection, import, bukan import tapi from ya, from scikit-learn.featureSelection import variance threshold. Oke, misalnya ini kita samakan saja dengan yang ada di slide tadi, data kita ya. Misalnya kita punya sebuah data X ya, yang terdiri dari 5 sampel dan 3 atribut ya. Jadi dimensinya adalah 5 kali 3. Sini kita punya nilai misalnya 1,0,1. Setelah itu kita punya nilai untuk sampel kedua misalnya saya tuliskan seperti ini biar nggak bingung, 0,1,0, dan yang ketiga 0,1,1, yang keempat 0,10, yang kelima 0,11. Oke, setelah itu kita definisikan sebuah variabel VT. VT ini untuk menampung rumus dari atau function dari variance threshold ya. Oke. Nanti kita tentukan proporsi of satunya adalah 0,75 sehingga kita bisa hitung di sini ya variance thresholdnya. Di dalam parameter variance threshold ini kita gunakan 0,75 dikali dengan 1 minus 0,75. Nah, setelah itu kita akan definisikan variabel baru dengan nama Excel. Excel ini merupakan X yang sudah kita reduksi fiturnya menggunakan variance threshold. Caranya adalah kita bisa gunakan seperti ini, vt.fitTransform. Variabelnya adalah X, dan kita print selected features-nya. Dan kita cetak untuk Excel-nya ya. Oke, ini kita masih menggunakan data yang bentuknya biner ya. Seperti tadi yang ada di slide, kita mendapatkan fitur yang X3 ya. X3 ini yang akan kita ambil fiturnya, sedangkan X1 dan X2 kita hapus fiturnya. Oke, bagaimana jika kita menggunakan data yang bukan biner? Kita bisa menggunakan data dari scikit-learn ya, data iris saja, kita gunakan data iris. Kita panggil from scikit-learn.datasets, kita import load iris. Setelah itu kita import ya, feature selection-nya tadi sudah kita import. Kita bisa langsung move ke trend test split-nya ya. Kita gunakan trend test split untuk membagi dataset training sama testingnya. Pakai model selection, import trend test split. Ini. Setelah itu kita misal menggunakan algoritma logistic regression ya untuk mengklasifikasikan datanya. Classifier-nya kita menggunakan logistic regression sehingga kita bisa import sini from scikit-learn.linear model import logistic regression. Setelah itu kita import datanya iris
Ini kita tentukan targetnya dan datanya ya, data dan targetnya dengan variabel x, y sama dengan iris.data, iris.target ya. Jadi x ini merupakan data atributnya dan y ini merupakan targetnya. Terus kita split menggunakan train test split, xtrain, xtest, train, ytest sama dengan train test split ya. Misalnya kita ya tentukan x, y-nya, setelah itu test size-nya kita bagi 60-40 ya, sehingga test size-nya ini kita tentukan 0,4. Setelah itu kita tentukan juga random state-nya agar sama, kita tentukan sama dengan 1 ya. Random state sama dengan 1. Oke, setelah itu kita coba lihat ya, kita print dulu variance-nya ya, variance dari atribut ya, atribut dari load iris ya, dari iris. Misalnya kita print di sini, kita kasih label variance xtrain. Nah, setelah itu kita print xtrain.var ya, variabelnya, maksudnya xtrain.var itu karena kan X ini punya beberapa fitur ya. Kalau kita lihat iris itu punya 4 fitur kan ya, sepal length, sepal width ya, sama petal length dan petal width. Jadi kita punya 4 fitur. Kita coba hitung masing-masing varians dari fitur tersebut. Nah, kita tentukan aksesnya sama dengan 0 karena kita ingin menghitung varians itu by column, bukan by row ya. Tiap kolom itu kita nanti hitung variansnya. Oke, kita coba eksekusi dulu ya. Kita coba lihat ya. Nah, ini kita bisa lihat ini merupakan varians dari masing-masing fiturnya. 0,6, 0,1, 2,9 dan 0,5. Misalnya kita tentukan threshold-nya adalah 0,5 ya misalnya. Nah, ini kita ambil lagi VT sama dengan variance threshold ya. Parameternya ini kita tentukan threshold-nya 0,5 karena kita bukan menggunakan binary ya, datanya bukan binary, sehingga kita bisa langsung input nilai threshold-nya 0,5, beda dengan yang sebelumnya. Kita tentukan proporsi of one-nya dulu ya, proporsi dari nilai 1. Nah, sedangkan yang ini kita bisa langsung tentukan 0,5 di dalam parameter variance threshold. Oke, setelah itu kita tentukan ya, xtrain_cell itu merupakan data training kita yang sudah kita reduksi fiturnya. Nah, kita bisa menggunakan vt.fitTransform. Yang kita fit transform adalah xtrain yang asli. Nah, seperti ini. Setelah itu kita juga lakukan transformasi ya terhadap data testing kita. Nah, karena data testing transformasinya harus berdasarkan data training. Sehingga kita di sini gunakan vt.transform, bukan fit transform, hanya vt.transform. Dan yang kita masukkan parameternya adalah xtest ya. Oke, setelah itu kita ingin tahu misalnya jumlah dimensi dari fitur yang kita miliki ya setelah kita lakukan transformasi atau kita kurangi reduksi ya. Kita reduksi nilai fiturnya, jumlah fiturnya menggunakan varian threshold ya. Nah, ini misalnya kita kasih tulisan the number of selected features ya. Itu adalah xtrain_cell.shape ya. Dan kita ambil indeks 1 karena jumlah kolomnya kan, jumlah data dari yang kita punya itu kan kita mau ambil kolomnya karena kita ingin tahu fitur yang terpilih ya, itu ada berapa. Sebentar kita coba cek. Xtrain, ini tidak pakai underscore. Oke, kita bisa lihat ternyata setelah kita reduksi menggunakan variance threshold dengan nilai 0,5 kita bisa mendapatkan jumlah fitur 3. Ada 1 fitur yang berkurang ya. Oke. Nah, ini kita coba lakukan klasifikasi sekarang ya menggunakan logistic regression dengan fitur yang sudah kita hilangkan tadi ya. Nah, di sini kita
coba lihat, misalnya kita ingin melihat variansnya ya setelah kita lakukan reduksi ya, otomatis kalau nilai kita adalah 0,5 ya, 0,5 thresholdnya yang terhapus adalah fitur yang kedua ini. Ya, fitur kedua ini terhapus dan yang terambil adalah fitur 1, 3, dan 4 ya. Nah, setelah itu kita coba lakukan klasifikasi menggunakan logistic regression. Oke, kita buat fungsinya LR sama dengan logistic regression. Kita lakukan proses training menggunakan data training xtrain, ytrain ya. Setelah itu kita hitung akurasinya. Akurasinya sama dengan 100 dikali lr.score ya. Score dari x-test dan y-test untuk parameternya. Setelah itu kita coba print akurasinya ya. Akurasi ini yang tanpa menggunakan dimensionality reduction ya, tanpa menggunakan feature selection ya. Jadi kita coba gunakan xtrain sama ytrain waktu kita training modelnya ya. Oke, kita nanti bandingkan setelah kita coba hilangkan fitur yang tidak berpengaruh, fitur ke-1 tadi, nanti kita coba komparasi akurasi antara sebelum dilakukan feature selection dan setelah dilakukan feature selection ya. Nah, ini saya tuliskan akurasi without feature selection ya. Kita coba print akurasinya ya. Nah, setelah itu kita coba copy saja ini biar tidak terlalu lama ya. Oke, ini kita copy, kita tinggal ganti parameternya dengan xtrain cell sama xtest cell ya di sini. Xtest cell dan kita coba hitung akurasinya menggunakan ini ACC sama ya. Oke, saya coba cek dulu xtrain. Oke, kita coba eksekusi. Nah, kita bisa lihat di sini memang perbandingannya cukup signifikan setelah kita melakukan feature selection ya, kita hilangkan fitur yang ke-1, kita mendapatkan penambahan akurasi sekitar 1,7 ya, 1,7% dari yang semula 96,667% menjadi 98,3% ya. Oke. Jadi ini merupakan cara menggunakan variance threshold untuk menseleksi fitur yang ada di dataset kita.